Lati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihhi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Mari kita teruskan kembali untuk kajian Fathul Qorib pada malam hari ini, masuk fasal fi hukmil bil bayyinah. Faslun qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun utawi iki ku fasal suwiji. Pasal ini menerangkan tentang hukum bayyinah. Faslun utawi iku fasal suwiji fil hukmi dalam menghukumi bil bayyinati kelawan saksi, dengan adanya saksi, memberikan hukum dengan adanya saksi. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ono ketika ada iku ma'al mudda'i sertane wong kang ndakwa, orang yang menuduh ya, orang yang menggugat. Apa bayyinatun saksi, ketika penggugat itu ternyata ada saksi, sama'aha mongko ngrungokake ing bayyinah saka hakim. Hakim harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh saksi tadi. Wahakamalan hukumi sapa hakim lahu maring mudda'i biha kelawan sebab bayyinah, dan memberikan hukum ya, ketika ada saksi-saksi itu kemudian memberikan hukum yang mungkin manfaat untuk si mudda'i. Tapi ada catatannya, ina arafa lamun tawruh sapa hakim adalah taha yang keadilan yang bayyinah, ketika hakim itu tahu betul tentang adilnya saksi tadi. Wa illa lamun ora araf, kalau tidak tahu tentang keadilan, tolaba mongko nyuprih sapa hakim min saking bayyinah atas kiata ing bersihake awak. Maka diminta untuk membersihkan diri untuk menjadi saksi. Ya, dengan cara istighfar atau disumpah dan sebagainya. Wa illam takun lamun ta ora ana iku lahu kaduwe mudda'i. Wa illam takun lamun ta ora ana iku lahu kaduwe mudda'i, al mudda'i itu mudda'i apa bayyinatun bayyinah, ketika mudda'i itu dia punya saksi. Fal qaulu mongko te qaul kang den trima iku qaulul mudda'aleh, qaulul mudda'aleh. Maka ucapan yang diterima yang dijadikan keputusan hukum itu adalah ucapannya mudda'aleh, orang yang tergugat, yang tertuduh, biyaminihi kelawan sumpah mudda'aleh, dengan disumpah. Jadi ketika ada orang menggugat, kamu begini-begini, terus kemudian di depan hakim, kemudian tidak ada bukti, tidak ada saksi, kemudian mudda'aleh yang tergugat itu, kamu berani sumpah, ya udah, hukum nanti dijatuhkan. Contoh nih, ada orang berhutang yang yang orang yang memberikan pinjaman, orang hutangnya itu menuntut untuk mengembalikan hutangnya, tapi sementara orang yang berhutang itu orang ngomong saya kan udah mengembalikan, seperti itu di antara contohnya. Nanti kaulnya mudda'aleh. Wal muradu tekan dan karena pakai bil mudda'i kelawan mudda'i, yang dikehendaki dengan mudda'i itu siapa? Iku man wong yukhalifu kang nulayani apa qaluhu qauleman al-dhahira ing kenyataan. Yang dimaksud mudda'i itu orang yang ucapannya itu berbeda dengan dhahir, dengan kenyataan. Wal mudda'aleh lananapun utawi mudda'aleh iku man wong yuafiqu kang nyocoki apa qaluhu ucapan man al-dhahira ing kenyataan. Jadi mudda'aleh itu orang yang ucapannya itu pas dengan kenyataannya atau cocok, makanya menjadi tergugat. Fa'inna kalau untuk nyegah, kalau mencegah tidak mau, aim tanah atas nyegah soal mudda'aleh
Anil yamini saking sumpah, kalau muta'alih kalau disuruh sumpah tidak mau pula. Al matulubati kang den supri menurut saking muta'alih rutat mongkoten balekake apa rutat mongkoten balekake apa yamin. Nah, apa yamin al mudda'i ngerti mudda'i. Maka ditawarkan kepada kamu berarti sumpah, iya saya berarti sumpah. Kalau kemudian muta'alih untuk bersumpah tidak mau, maka sumpah itu dilempar kepada mudda'i. Kalau mudda'i itu mau bersumpah berarti nanti diterapkan hukum kepada mudda'i. Wa yahlifu mongko sumpah sapa mudda'i hina idin nalika ruddat. Wa yastahiqulan ngehaki sapa mudda'i al mudda'abih ing mudda'abih ing barang kang den dakwa. Wan nakulu tawi nakul cegah iku ayyaqula yen ngucap sapa mudda'a alaih muta'alaih Pak ta'adil qadi sawise oleh mentokake qadi setelah menawarkannya seorang qadi alaihi ngantase muda'alaih al yamina ing sumpah. Jadi yang namanya tidak mau nakul, tidak mau bersumpah itu mudda'i berkata setelah ditawarkan atau ditawarkan oleh qadi untuk kepada muta'alaih untuk bersumpah, terus kemudian muta'alaih itu berkata ana uta ingsun iku nakilun kang nikah, saya nggak mau anha saking yamin au yaqulu ta ngucap lahu maring muta'alaih sapa qadi mengucapkannya ahlif sumpah sira fa yaqulu mengucap sapa muta'alaih la ahlifu ora sumpah sapa ingsun. Kamu sumpah? Enggak, saya nggak mau sumpah. Nah, berarti kembalikan sumpah itu kepada mudda'i. Kalau mudda'inya bersumpah ya udah berarti hukum ditetapkan. Wa idza tada'aya lalikane dakwa-dakwaan wong loro, ai isnani dari wong loro saling mendakwa. Syai'an suji-uji fi yadi ahadima kang ing dalam tangane salah siji isnani. Fal qaulu mongkote qaul, maka qaul yang dibenarkan itu qaulu sahibil yadi ucapane wong kang duweni ya ke barang, wong kang duweni barang. Biyamihi kan sumpah sahibul yad. Anal ladisane barang fi yadika dalam tangane sahibul yad iku lahu kadue sahibul yad. Sumpah bahwa apa yang itu sebenarnya menjadi miliknya. Wa in kana lamun to ono apa syai'u fi aidihima dalam tangane isnani ada di pada kedua-duanya. Alam yakun tegese ora ono iku fi yadin iku fi yadi ahadin dalam tangane salah si iku fi yadi wahidin dalam tangane wong suci minhum basing isnani takhalafa monggo sumpah-sumpahan saling sumpah sapa isnani wa ju'ila lan didakake apa mudda'abihi barang kang tidak mau bi al bainahum antara isnani. Maka nisbah ini kelawan rong paron. Kemudian ketika ditawarkan untuk saling sumpah, maka mudda'abih barang yang menjadikan sumber masalah yang dijadikan saling mendakwa itu kemudian dibagi dua, dibagikan kepada mudda'i dan mudda'alaih, dua orang itu. Wa man sabana wong iku halifah sumpaman ala fi'li nafsi ing sak dheweke ingat penggawean apa dheweke man isbatan saking arah isbate ana fi'lan atau nafine khalifah mangko den sumpah seloman al-bat ing mesti warqat ilan tegese mesti wal bati utilawat bati bi muwahhidatin lawan ba kang den titik siji fa musannatin mongko tak kang den titik loro faqiyatin kang bangsa dhuwur tak titik loro dhuwur iku makna hute maknane al bati ku al qat'u makna qat'u mana mastikane pahina idin lan kane makna wal qat'u fa'atful musannifi mongko te atafa kane mbah musannif al qat'a ing lafat qat'a al bati ing salat bati iku min atfit tafsiri saking atof tafsir bati wal qat'i kan itu wa man te samane ko halifah sumpaman ala fi'li ghairi ngantese lakone liyane man iku fa fihi mongko iku dalam halfi dalam sumpah tafsir dari tafsir. Paling karena mau lawan to ono apa fi'lu ghairi ku sebatan tepake halifah mau sumpaman al batin saya pasti akan palkot itu saya mesti akan. Paling karena lawan to ono apa
fi'li ghair iku nafyan meniadakan nafi'ake mutlak halafa mako sumpaman ala nafil ilmi ngerti orang aneh ngerti sumpah saya nggak tahu bahwa tadi halif iku ana man iku layak lamu orang ngerti man anna ghairahu ing sak temene liyane man iku fa'ala ngelakoni sapa ghair kata yang kene saya nggak tahu kalau melakukan itu aman nafyu anapun utawi aman nafyul mahsuru aman nafyu anapun utawi nafi al mahsuru kang den koyi diadakan den batas iku fayakhlifu mongko sumpah fi dalam nafyul mahsur sebuah saksu akan ala bati ngarase sumpah bati ay mesti akeh. Ini untuk menghukumi dengan cara adanya bayinah. Faslun dari fasal suwiji, kita teruskan ke fasal berikutnya fi syuruti syahidi ing dalam berbeda syaratnya saksi. Nah, kan kemarin ada apa syahid ini. Nah, termasuk nanti saksi nikah masuk ini. Persyaratan di persaksian ini. Syarat-syaratnya syahid ini. Wala tuqbalu lan ora den tampa, tidak diterima apa asyhadatu persaksian. Syahadah illa mimman ang saking wong. Ay syaksin tegese awaan. Ijtama'at kang kumpul fi dalaman apa khamsu khisalin 5 pira-pira pekerti. Jadi persaksian itu tidak bisa diterima kecuali dari orang yang di mana orang tersebut itu kumpul 5 perkara, 5 perilaku, 5 sifat yang melekat. Ahaduha salah siji khamsu khisal kalau Islam harus Islam satu. Walau bitabi'iyati senajan Islam kelawan sifat anut ya, karena anaknya orang Islam jadi Islam gitu maksudnya. Fala tuqbalu mongko den tampa apa syahadatu kafirin persaksian wong kafir, maka tidak bisa diterima persaksian dari orang kafir. Ala muslimin ketika itu saksinya itu untuk orang muslim atau kafir atau orang kafir. Kafir sama kafir tetap tidak diterima. Kalau untuk menghukumi hukum-hukum yang sifatnya Islam tapi. Wasani utai kawin bino ikal buluhu baligh. Dia udah dewasa. Wala tuqbalu mongko den tampa apa syahadatu sabiyin persaksian udah cilik. Walau murahiqan senajan anane sabiku murahiq walaupun anak kecil itu sudah menjelang baligh tetap tidak diterima karena harus kalau yang sempurna sih kalau baligh. Asal itu kambing telu asal itu kambing telu kalau akal tuh ini akal. Fala tuqbalu mongko den tampa apa syahadatu majnunin persaksiane wong edan orang gila perkara persaksian tidak diterima. Warabi utai kambing bapak iku al-khuriyatu merdeka walau bidari senajan kelawan umah. Fala tuqbalu mongko den tampa syahadatu raqiqin persaksiane budak raqiq. Innan kana iku murni anane raqiq au mudabbaran atau kabul mudabbar au mukataban atau mukatab. Pokoknya kalau ada unsur kehambaan maka tidak boleh untuk dijadikan saksi. Wal khamisu ta kang kaping 5 kalau adalah tuh sifat adil. Wa hiya ta adalah ya. Lughatan dan lughate kata wasutu tengah-tengah. Wasyar'an utawi adalah dalam syariat iku malakatun sifat kang tumancep fin nafsin dalam awak-awakan dalam ati tamna'uha kang nyegah apa malakah ing nafas min iqtirafil kabairi saking nglakoni pira-pira dosa gede waroda ilin pira sifat kang asor al mubahati kang den wenangake. Jadi adil itu apa sih? Adil itu adalah malakah sifat yang menancap dalam hati yang bisa mengkontrol, mencegah orang yang mempunyai sifat itu untuk melakukan dosa-dosa besar atau melakukan hal-hal yang rendahan, yang remeh, walaupun itu mubah, tapi itu adalah sesuatu yang hina. Itu yang disebut adil ini. Walil adalati lan iku kaduwe sifat adalah khamsu syarat itu utawi 5 pira syarat. Untuk disebut orang itu adil harus memenuhi kriteria 5 syarat ini. Wafi batin nusakhilan iku setengah nusakh khamsatu syurutin utawi dawa khamsatu syurutin. Ya sama maknanya 5 syarat. Ahaduha utawi salah sijine khamsatu syurut iku ayyakuna yen ta ono
Apal adlu wong kang adil iku mujtaniban ngedoih lil kabairi maring pira dosa gede. Yang pertama untuk disatakan orang itu menjadi orang adil, syarat pertama orang tersebut itu menjauhi pada dosa-dosa besar. Aili kulli fardin tegese kata saben-saben ijen minha saking kabair. Jadi pokoknya setiap satu dari dosa besar semuanya dijauhi. Fala tuqbalu mengkor den tompo tidak bisa diterima apa ta syahadatu sahibi kabiratin persaksiannya wong kang duweni dosa gede, persaksian dari orang yang pernah melakukan dosa besar itu nggak bisa diterima. Kan zina kaya yang pernah zina, wa qatlin nafsi lan wong kang pernah membunuh awak-awakan, bunuh orang lain, bi ghairi haqqin lan tanpa hak, maka tidak bisa diterima persaksiannya. Termasuk yang saksi dalam perbuatan hukum, termasuk diantaranya yang dari saksi-saksi yang termasuk diantaranya kalau bisa dalam masalah saksi nikah ya orang-orang yang punya sifat adil juga. Wasani dari kami pindo iku ayakuna yen to ana pola adlu sifat adil iku ghairu sapa pola adlu wong kang adil ya, orang yang punya sifat adil iku ghairu musyirin ora kang netepi alal qalili ngatasi barang kang didik minas syaghairi sing pira dosa cilik. Orang dikatakan adil dari sifat yang syarat yang kedua itu orang yang dikatakan adil itu orang tersebut tidak dalam kondisi menetapi pada perbuatan dosa kecil. Fala tuqbalu mongko ora den tampa apa syahadatul musyri persaksian wong netepi alaihi ngatasi syaghair. Orang yang menetepi dosa kecil maka tidak bisa diterima persaksiannya. Wa untul kabairi utawi milang-milang ing dosa gede kumat kurun dan tutur fil mutawalatin dalam kitab kang den dawake keterangane. Ya termasuk di situ adalah orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya tanpa utur, orang yang pernah wati, orang yang pernah sumpah palsu dan sebagainya. Makan riba, berani pada orang tua, ungkul walidin yang makan anak yatim, pernah mokel yang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada halangan. Wah, itu bagian daripada sesuatu yang menjadikan orang itu dihukumi tidak adil. Wasal itu kami tulis kaya kuna ya tahu apa adlu. Wong kang adil iku salimas sari roti. Wong kang selamat batin atine, ya, sari rohnya, batin hati ya. Ayolah akidah itu akidahnya. Fala tuqbalu mengkora den tompo tidak diterima apa syahadatu mubtadiin persaksiane wong kang ahli bid'ah, ahli gak wong kang gawe bid'ah. Ya furu kang dadi kafir sewong tadi, au ya sukota fasik sewong tadi. Bibit atihi kelawan bid'ah mubtadi. Orang yang membuat bid'ah yang menjadikan kafir atau fasik. Fal awalu mung kang awale kuman wong angkara kang ingkar sapa man al ba'ta ing keutusan Nabi. Yang pertama contohnya orang yang mengingkari satu rasul diutusnya rasul. Itu kan ada bid'ah seperti itu jelas menyalahi, maka bisa menjadi kufur. Wasane teng kaping pindho menjadikan fasik ini. Iku kasabis sahabati kaya wong kang misuhi sahabat, orang yang mencaci maki sahabat. Itu menjadikan fasik, tidak diterima persaksiannya. Amal ladiana pun urai perkara layak furu kang ora di kafir apa alati walayak suku amal ladiana utai wong layak furu kang ora kafir sapa alati walayak suku ora fasik sapa alati bibit alihi kelawan sebab bid'ah alati. Adapun orang yang buat bid'ah tapi yang tidak menjadikan kafir maupun fasik iku fatuqbalu mongko den tompo bisa diterima apa syahadatu persaksiane alladzi itu bisa diterima. Wa yustasnalan den jabake pengecualian min hadihi saking ilah firqah sapa al khitabiyati kaum khitabiyah, sapa al khitabiyah itu kaum khitabiyah. Itu pengecualian itu. Fala tuqbalu mongko den tompo syahadatuhum persaksiane khitabiyah. Wa hum tawi khitabiyah iku firqatun kelompok mantan golongan
ya juzuna kang menangake sapa firqah asyhadatain persaksian li swahibihim maring batir atau kancane firqah ida sami'uhu nalikane krungu sapa firqah ing sahib yaqulu hal ngucap sapa sahib li maring ingsun liku kata ingsun ala fulan sing fulan kata te mengkene yang qalu mongko ngucap sapa firqah ra'ainahu ningali ingsun ing fulan yaqriduhu hale ngutangi sapa fulan ing ghair kata mengkene kubilat mongko den tampa apa syahadatuhum persaksiane firqah. Nah itu yang dimaksud khitabiyah, yaitu orang-orang yang punya pedoman hukum seperti itu, yaitu orang-orang yang membolehkan persaksian itu kepada temannya ketika temannya hanya mendengarkan itu dia punya tanggungan berakul begini, untuk saya pernah melihat dia utang begini maka persaksian diterima. Warabiung utai kami papat yang keempat ini iku ayakuna yen ana pala adlu wong kang adil iku makmunal ghadabi wong kang den sentosake ghadabnya, orang yang diamankan dari sifat marahnya. Afi batin nusah lagi kita nusah makmunan tidak makmunan indal ghadab indal malikane. Jadi memang aman ketika tidak pernah ngamuk yang berlebihan ya. Ketika ghadab, ketika marah itu masih dalam terkendali. Kalau tidak terkendali ketika marah maka nggak boleh menjadi saksi. Wala tuqbalu mengkora den trimo apa syahadatuman persaksiane wong layu amanu kang ora den sentosake man inda ghadabihin dan malikane penduneman. Orang-orang yang tidak bisa mengendalikan diri ketika ghadab, ketika marah, maka tidak boleh untuk menjadikan saksi. Persaksiannya enggak diterima. Wal khamisu kang limo iku ayakuna yen ana pol adlu wong kang adil. Ada orang yang kelima ini syarat untuk menjadi orang adil ini. Yang kelima iku muhafidhan wong ngreksa. Menjaga ala muru'ati mithlihi ing atase keperwiraane padane adil. Orang ini menjaga harga diri. Keperwiraan menjaga harga diri orang yang semisilnya. Kalau mamanya semisilnya memang nggak pernah melakukan hal-hal yang tidak baik. Muru'asid apa wal muru'atu ta muru'ai kota khuluqul insani oleh gawe pekerti menungso bi khuluqi amsalihi kelawan pekertine pira-pira padane insan dengan pekerti yang sama min abnaiya aslihi saking pira-pira anak mongsone insan orang-orang yang sezaman di zaman ini dalam zaman insan wa makan ini bangunan insan fala tuqbalu mongko den tampa syahadatuman persaksiane wong lamuru ataka orang muru'ah iku mujud lahu keteman. Contohnya di sini apa? Kaman kaya wong yamsi kang lumakuman fi sauqi dalam pasar maksufar roksi hal dan buka sirahe. Yo orang-orang yang berjalan di pasar dengan tanpa menggunakan menutup kepala, pakai kopiah, itu bagian sudah dikategorikan tidak punya muru'ah. Dan ternyata kita melihat saksi tanpa menggunakan menutup kepala malah. Kuduran nggak pakai peci, nggak pakai songkok. Awil badani ta badan ghairil aurati kang saliyane aurat. Walayaniku lan ora patut biiklaman apa dalika ngono yang sifisau. Amma kasul aurati ana pun tapi buka aurat iku haram, kok haram. Kalau buka aurat tak haram, tambah haram lagi. Itu untuk pertemuan malam hari ini tentang tentang masalah syarat saksi ya, luar biasa ini. Kumpulnya ada harus 5 pekerti itu ada. Untuk menjadikan adil juga harus memenuhi 5 syarat juga, di mana kadang orang terabaikan ketika menjadikan saksi nikah itu terkadang yang tercatat kan biasanya yang dikejar kerennya, keadilannya wallahu a'lam tidak diperhatikan, tapi ini kehormatan duniawinya kadang-kadang seperti itu. Bahkan kadang saksi tidak menggunakan penutup kepala, pas menjadi saksi pun tidak pakai penutup kepala. Padahal di sini dikatakan adil, dikatakan tidak adil seperti halnya orang yang
berjalan di pasar maksufat rosi dengan tanpa dengan membuka penutup kepalanya, itu sudah masuk kategori hilang muruah. Dan kalau jadi saksi kemudian tidak menutup kepalanya malah repot. Ini keterangan-keterangan ini mudah-mudahan bisa menjadi keterangan yang berkah dan bisa ya menjadi pengetahuan kita, dan semakin kita berhati-hati benar, karena kadang juga kita diminta untuk jadi saksi dan sebagainya di sebuah acara ataupun sebuah pengangkatan, kadang untuk aja saksi-saksi seperti itu. Maka kita bisa menjaga betul sifat adil yang melekat dalam diri kita. Mudah-mudahan kita tutup bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.